Baginda ditanya itu, "Ya Rasul, saya dengar ada orang baca surat Tabarok di kuburan. Itu gimana?" Nabi menjawab, "Hiya al-mani'ah." Surat Tabarok itu adalah al-mani'ah, yang mencegah. Hiya al-munjiyah. Surat Tabarok itu yang menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan seorang dari siksa kubur. Ya, ini baik yang dibacakan apalagi yang membaca. Jadi kalau ke kuburan, dari situlah para ulama berkata boleh baca Quran di kuburan untuk keselamatan si mayit. Kalau ada ustadz yang berkata bid'ah baca Quran di kuburan tanpa menyampaikan referensi ulama yang lain, ini berarti ilmunya baru segitu. Anda mau referensinya? Kalau Imam Syafi'i berkata boleh baca Quran di kuburan 30 juz, saya berikan nih Pak dari kitab yang segini-segini panjangnya. Makanya kalau kita ziarah kubur, bacalah surat Tabarok atau surat Yasin, terutama surat Tabaroknya. Hadisnya nomor 3133, riwayatnya Imam Tirmidzi kalau tidak salah ingat. Nih 3133, derajatnya hasan. Baginda ditanya itu, "Ya Rasul, saya dengar ada orang baca surat Tabarok di kuburan. Itu gimana?" Nabi menjawab, "Hiya al-mani'ah." Surat Tabarok itu adalah al-mani'ah, yang mencegah. Hiya al-munjiyah. Surat Tabarok itu yang menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan seorang dari siksa kubur. Ya, ini baik yang dibacakan apalagi yang membaca. Jadi kalau ke kuburan, dari situlah para ulama berkata boleh baca Quran di kuburan untuk keselamatan si mayit. Kalau ada ustadz yang berkata bid'ah baca Quran di kuburan tanpa menyampaikan referensi ulama yang lain, ini berarti ilmunya baru segitu. Anda mau referensinya? Kalau Imam Syafi'i berkata boleh baca Quran di kuburan 30 juz, saya berikan nih Pak dari kitab yang segini-segini panjangnya. Ini kan merembet dari pertanyaan Bapak itu karena surat Tabarok ini. Jadi ceritanya sahabat ada baca Quran di ya Rasul, saya lagi musafir buat khibai, tenda karena kemalaman, ala qabrin, ternyata saya buat tenda di sampingnya kuburan. Wa ana la ahsib, dan saya la ahsib, enggak menyangka ya Rasul annahu qabrun, kalau itu kuburan. Kalau tahu kuburan mah pas siangnya, ya Allah kuburan ngapain diri tenda di situ. Ini sahabat lagi musafir, biasanya begitu Pak, karena nggak ada apa saat itu, nggak ada Holiday Inn, Santika, belum ada itu Pak. Jadi mereka kalau musafir pakai onta itu mereka ada tenda-tendanya untuk darurat, dirikan tenda. Udah malam hari itu, tiba-tiba udah dalam tenda, di samping sana dia dengar Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai ayat 30 tuh. Ya, apa itu? Faman ya'tiha bima'in ma'in, gitu kan. Terus wah, ada orang baca kuburan. Pas besok paginya, oh pantes dia ada yang baca apa? Surat Tabarok. Oh, pantes kuburan. Kasih tahu ke Rasul, "Ya Rasul, saya nggak nyangka tuh kuburan. Faida fi insanun, ada seorang manusia yaqra, membaca surat Tabarakal Mulk hatta khatamaha." Dia baca surat Tabarok sampai selesai. Maka Nabi bersabda yang tadi, surat Tabarok mencegah, menyelamatkan seorang dari siksa kubur. Hadirin, bacalah Tabarok ini sebelum tidur setiap malam, jangan tidak. Gampang kok, cuma 30 ayat 5 menit kalau udah hafal. Baca cepat aja sambil rebahan. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tabawud, farji'il basara hal tara min futur. Lama juga Ustaz. Ya, hitungannya 5 menit 10 menit lah. Tolong baca itu Pak kalau kita mau selamat dari siksa kubur. Begitu. Yang kedua, apakah persidangan yang lain akan mudah, akan gampang? Betul, dalam hadis Utsman bin Affan tadi, yang kuburnya mudah, kesananya mudah. Yang kuburnya susah, kesananya lebih berat. Dah, ada lagi?